pulang Al. Pulang Ale. Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat. Semangat. Siap. Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat. Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat menyebabkan sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat diterjang banjir. Ketinggian banjir capai 1 meter lebih di beberapa lokasi. Di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR. Ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Inilah video amatir warga saat derasnya arus banjir menerjang sebuah perumahan di kawasan Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Warga yang panik meminta pertolongan tim SAR. Masya Allah, banyak. Luar biasa, kayak gunung. Kayak gunung. Derasnya luapan sungai membuat puluhan rumah di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Petugas gabungan dari BNPB mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara di kawasan Winangun, petugas TNI dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga setelah ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Tidak hanya itu, meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Senin malam. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga 120 cm. Sebagian warga memilih bertahan di tengah genangan banjir. Banjir setinggi 60 cm menggenangi jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Puluhan kendaraan mogok usai nekat menerjang genangan. Banjir ini disebabkan karena wilayah Cirebon sejak sore diguyur hujan lebat selama 5 jam lebih. Keadaan juga diperparah banjir kiriman dari hulu sungai. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir tidak kerap melanda permukiman mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Siau, Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara. 13 orang meninggal dunia, 6 dilaporkan hilang. Pemirsa, akibat intensitas hujan tinggi yang berlangsung lebih dari 5 jam menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini korban jiwa mencapai 13 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang. Korban meninggal akibat banjir bandang tersebar di 3 desa dan juga 1 kelurahan. Ketiga desa tersebut adalah Batu Senggo, Peling, dan juga Langhai. Sementara 1 kelurahan berada di Bahu di Kabupaten Siau. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merusak pemukiman warga, gedung perkantoran termasuk Mako Polres Kepulauan Sitaro. Personil polisi dan warga berupaya mengevakuasi korban sebanyak 102 warga mengungsi di Gereja Bertabara, Kelurahan Pasai. Masih dicari, 3 masih cari. Kemudian rumah kurang lebih ada 200-an ya yang terdampak kepada banjir tersebut.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Tengah viral di media sosial sebuah mobil bernomor polisi RI 25 menyerobot antrean pengendara mobil di pintu tol Cilandak Utama. Ya, di Lantas Polda Metro Jaya membenarkan peristiwa itu dan kini masih menyelidiki apakah nomor polisi kendaraan tersebut asli atau palsu. Macet, Pak. Iya. Inilah aksi tak patut dicontoh saat sebuah mobil luxury premium jenis MPV berwarna putih bernomor polisi kendaraan khusus RI 25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial itu pun kini viral di jagat maya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun mengonfirmasi dengan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun petugas masih menyelidiki peristiwa tersebut perihal keaslian plat nomor dan waktu kejadian. Jadi di gerbang tol Cilandak Utama 2 untuk waktunya kami masih melakukan penelusuran karena apabila dinarasikan di tanggal 29 Desember tahun 2025 kemarin itu tidak benar. Karena itu terjadinya jauh sebelum tanggal tersebut. Meski demikian, polisi menyayangkan aksi dari pelaku pengemudi yang menyerobot antrean itu karena hal itu berpotensi menyebabkan kemacetan di ruas tol. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu diduga tak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, seorang pemuda pengendara sepeda motor masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Seorang pengendara mobil merekam aksi seorang pemuda pengendara motor yang melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 3 Jakarta Timur dari arah Jakarta menuju kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara ini diduga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga pemuda ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Pasalnya, di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk jalan tol. Serem ya, karena kan tol itu kan untuk mobil ya. Kalau misalnya dimasukin motor ya bahaya, takut keserempet apa gimana. Dan juga motor itu kan nggak boleh masuk tol. Itu di tol sini Jakarta Cikampek udah sering apa baru pertama kali? Udah berapa kali sih kejadian kayak gitu apa motor masuk dalam tol gitu. Biasa sih salah baca Google Map. Aksi pengendara motor masuk jalan tol Jakarta sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Hal tersebut cukup membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lain yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Naga dan Yasmina Tania. Pemirsa, viral sebuah jembatan gantung menghubung dua desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ambruk saat diterjang sedang diperbaiki warga. Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar dua desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seleng jembatan tersebut terlepas.
Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan.